Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, untuk prediksi market hari ini, tanggal 26 Februari tahun 2025. Kemarin market turun, ya ini tidak sesuai skenario ya. Kenapa? Karena nih kan kemarin tuh open di atas open sebelumnya. Harusnya kan dia kejar high. Tapi justru nabrak low. Jadi ini anomali. Ngeles Pak, itu anomali. Wait, tunggu dulu. Dalam prediksi seperti itu seringkali ada kondisi di mana bahwa candle yang lebih pendek, time frame-nya ini 1 hari, mengalah untuk time frame yang lebih besar. Kita balik lagi ke weekly. Ya, weekly open di atas open sebelumnya, berarti targetnya target up. Sebenarnya sudah dapat ini. High minggu ini kan sudah di 56, sekian, sementara high minggu lalu di 54, sekian. Nah, tapi dia tetap koreksi dulu. Sepertinya tarik busur dulu. Kalau melihat bentuknya ini ada ekor panjang kayak gini, dia tarik busur dulu. Dan ekor panjang ini juga sebenarnya nih munculnya di 1 hari kemarin. Kita lihat di 1 hari lagi. Nah, seperti ini. Ada ekor panjang. Ya, dia memang jatuh dalam ya. Kemudian ada ekor panjang. Ini menunjukkan nih kalau kita ngomong nih teorinya, bukan teori sih, dugaan ya. Jadi gini, ketika harga sudah tinggi, deket-deket all time high, maka para spekulan yang sudah beli di harga-harga rendah sebelumnya itu kan udah ini ya, udah untung ya. Sementara prediksinya masih mau naik lagi. Ya sebagian tetap keep karena yakin naik, tapi sebagian panen dulu nanti ambil lagi di bawah. Jadi banyak yang menjual posisi di sini sehingga volume naik. Para trader-trader retail yang sering FOMO melihat, waduh kok turun banyak nih, saatnya ikutan jualan nih mumpung masih untung. Nah, akhirnya harga turun, dan ketika harga lebih rendah lagi, maka trader-trader besar itu mulai ambil posisi lagi. Ya, kalau dia jual di sini, kemudian ambil beli lagi di sini, nih kan sudah untung banyak nih. Kita lihat kalau dibuat garis ini kan, nah di area ini ya, bener nggak? Itu masih sesuai dengan teknikalnya. Jadi di area-area situ lebih enak kalau bentuk blok. Nah, area ini kan sering dikunjungi. Dia kunjungi juga silaturahmi dulu ke bawah, baru naik. Nah, kira-kira seperti itu. Hari ini bagaimana? Nah, hari ini open di bawah open sebelumnya. Kemungkinan dia ngejar bawah. Tapi ini Rabu ya. Rabu tuh saatnya switch dari fase busur di hari Senin Selasa, kemudian fase target di hari Kamis Jumat. Jadi kalau hari ini ada anomali lagi, seharusnya ngejar bawah malah target atas, ya masih bisa dianggap wajar gitu, anomali tapi wajar. Iya, karena ini lagi musim anomali. Dan hari-hari ini kan sebenarnya market boleh dibilang gerakannya di harga itu-itu saja ya, agak sideways. Jadi kemarin begitu ada gejolak lebih dari $60 ke bawah, itu udah pada kaget, ambrol kan gitu. Tapi enggak kok, dibalikin lagi di sesi-sesi akhir. Dan kalau nurut yang istilahnya kemarin saya bilang tugasnya adalah mencari titik entry untuk buy, kemarin juga ternyata setelah saya perhatikan baik-baik, banyak titik entry untuk buy dan profit kalau ambilnya sekitar 3-5 dolar. Kita lanjut ke 4 jam. Nah, di sini di 4 jam biasa saya gunakan untuk mencari support resisten. Yang jelas di sini ada zona demand yang kuat. Jadi kalau dia turun akan ditahan oleh zona ini. Kemudian dia ini ya masih naik ya. Masih naik, maka
resistennya itu ini sebenarnya deket all time high. All time high-nya kan ya berupa ekor saja ya, bukan body bulat. Kalau all time high body kan di sini di 52-an, hampir 53. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa naik lagi, bisa. Targetnya kan memang 3000 ya. Tapi sebelum 3000 ya mungkin 70 atau 75 dulu lah di kisaran angka-angka ini. Nah, sekali lagi untuk target turun kemungkinan kena ini atau ada zona lagi di bawahnya, agak jauh nih. Ini dari 4 jam ya. Nah, zona-zona untuk mantul ada banyak untuk 4 jam. Kemudian untuk 1 jam sama ya zonanya. Kalau 1 jam sih berarti zonanya ya sama sih, cuma kita persempit ke sini. Supply-nya di sini. Udah di bawah 2900. Sepertinya 900 memang akan menjadi support yang kuat. Psikologi level yang kuat gitu. Kemarin kan juga tembus balik lagi ya. Nah, lihat di 1 jam cenderung sideways ya. Gelombangnya nggak besar sampai kemudian ambrol. Kemudian kita turunkan lagi ke 15 menit. Masih masuk lah angka-angkanya. Nah, di 15 menit nih yang saya bilang ternyata banyak kok titik-titik entry ya. Ini 15 menit ini sudah oversold. Kemudian muncul ini ya, harami, namanya harami. Ambil buy di sini di 28, tertingginya di sini ada 44. Jadi kalau ambil 3 sampai 5 dolar ya udah dapat ya, 10 dolar pun dapat. Kemudian nah ini ada lagi di bawah ya. Mungkin baru yakin, ini nggak yakin, yakinnya mungkin di sini. Setelah hijau pertama ya, 33 sempat ke 43, bisa loh 5 dolar. Kira-kira seperti itu. Jadi tugas yang saya maksud kemarin mencari titik entry seperti itu, Pak. Ini, Pak. Nah, kita lihat di sini 36, tertingginya sini 40 ya. Kalau 3 dolar dapat. Kalau ambilnya 5 dolar ya masih nunggu di sini. Menunggu dengan sabar di sini kecuali jika kena cut di sini. Nah, itu sudah ya tanggal 25 kan yang ini ya. Kalau ini kan 24. Pembuktian pembicaraan saya kemarin. Nah, hari ini bagaimana? Hari ini dua arah, tenang aja. Sepertinya dua arah. Jadi ambil entry-entry yang bagus. Kemarin kalau kita ngomong dua arah juga bagus. Ini engulfing dari bull berubah ke bear. Dapat banyak. Ini juga engulfing. Nih, mungkin telat di sini ya. Setelah ganti candle baru ambil posisi di sini di 34 dapat bawahnya 23, dapat juga. Ini juga bukan engulfing kuat, bukan engulfing, dan posisi ininya juga belum oversold ya. Mungkin di sini atau ya bisa aja di sekitar ini ya. Ini kan masuk ke area biru lagi. Jadi ambil sell di sini misalnya di 50, sempat ketariknya hanya di 52, tidak kena stop dulu, masih aman, posisi simpen. Nah, lanjut lagi turun sampai 34 lah, profit loh. Ya memang kadang-kadang kita nggak jeli aja, atau karena sudah kena psikologi trading kita sudah keganggu, udah FOMO apalagi, udah sulit untuk melihat itu semua. Dan untuk meyakinkan lagi saya kembali ke 1 hari. Nah, ini 1 hari kita pasang dulu regresinya. Ini ya regresi saya tarik ke harga kemarin. Nah, kemarin sempat keluar dari area biasnya, dari deviasi standarnya, tapi kembali lagi ke atas. Secara tren dari regresi belum ada tanda-tanda pembalikan karena belum tembus. Ya hari ini mungkin Pak, ya mungkin aja. Cuma kalau hari ini naik berarti kembali ke area regresi ini, maka tren bullnya masih sangat bisa dipercaya. Untuk kalender ekonomi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Februari tahun 2025, jam 22 atau jam 10 waktu Indonesia bagian Barat,
ada new home sales bulan Januari diperkirakan ya kurlep aja nih dari 698.000 menjadi 680.000. Selisih dikit aja ya. Hanya 18.000. Kemudian new home sales month on month perbandingan antar bulan di bulan Januari diperkirakan turun dari 3,6% menjadi minus 2,6%. Nah ini jelek nih. Biasanya kalau jelek untuk ekonomi, bagus untuk emas. Tapi sekali lagi ya, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang